Selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Kakak Vio di sini di Sekolah Minggu Online Par GKI Petrus Amban. Minggu 23 April 2023. Adik-adik, kita akan memulai dengan ibadah kita pada saat pagi hari ini. Untuk itu, Kakak mengajak kita bernyanyi dalam nyanyian rohani 14, kesukaan yang ceria. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembukaan yang akan dibawakan oleh adik dari kelas anak. Kepada adik dipersilakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sekolah minggu, tolong kami dari yang awal sampai selesai. Amin. Terima kasih kepada adik yang telah membawakan kita dalam doa pembukaan. Selanjutnya, Kakak Vio mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi beberapa puji-pujian. Yang pertama, percaya saja, dan kedua, baca kitab suci. Iya, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan berdoa. Untuk itu doa akan dibawakan adik dari kelas tanggung. Kepada adik dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Tuhan, kami mau membaca firman-Mu. Tuhan berkati kami ya Tuhan. Tuhan berkati juga kakak pengasuh yang akan menyampaikan firman-Mu. Ya Tuhan, Tuhan berkati. Haleluya, amin. Iya, terima kasih kepada adik yang telah membawakan kita dalam doa firman Tuhan. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak John Marwa. Kepada kakak dipersilakan. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya,
sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Shalom adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali dalam suasana peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur bahwa Tuhan baik bagi kita, sehingga Dia boleh mati dan bangkit, sehingga memberikan kepada kita kemenangan. Adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini sesuai dengan firman Tuhan yang tadi kita telah dengar, kita akan mendengar tentang tokoh di dalam Alkitab, yaitu seorang murid Yesus yang nama siapa? Thomas. Ya, hari ini kita akan mendengar tentang Thomas. Siapa Thomas? Thomas adalah murid Tuhan Yesus yang pada waktu Tuhan Yesus datang menampakkan diri kepada murid-murid yang lain, dia tidak ada. Dan pada waktu 8 hari kemudian Thomas datang bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu yang pertama ketika Tuhan Yesus datang menampakkan diri kepada murid-murid, kemudian murid-murid cerita kepada Thomas, "Thomas, kita sudah lihat Tuhan bangkit." Thomas bilang, saya tidak percaya kalau saya tidak masukkan saya punya tangan ini ke bekas paku dan juga memasukkan tangan saya ke lambung bekas tusuk, maka saya tidak akan percaya. Kemudian 8 hari setelah itu Tuhan Yesus menampakkan diri. Pada waktu itu murid-murid ada di dalam suatu ruangan bersama-sama dan Thomas ada bersama-sama dengan mereka. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri, adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan bilang kepada Thomas begini, "Thomas, sekarang kau lihat saya punya bekas paku di tangan, kau lihat bekas tusuk di lambung. Cucukkanlah jarimu dan janganlah engkau tidak percaya lagi." Lalu Thomas berkata, "Bagaimana? Ya Tuhanku dan Allahku." Itu artinya apa, adik-adik? Thomas percaya. Kalau Tuhan bilang begini kepada Thomas, "Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kau sudah melihat saya dan kau percaya, tetapi berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya." Nah, adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita hidup di dunia, kita tidak melihat Tuhan muka dengan muka, tetapi kita percaya dan firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah itu adalah juru selamat bagi dunia ini. Dia sudah mati untuk menebus dosa-dosa kita, dia bangkit dan dia menanti kita di surga yang bakal. Karena itu adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita tetap percaya meskipun kita tidak melihat Tuhan. Tapi dari kehidupan di dunia ini, dari segala ciptaannya, dari cakrawala, dari matahari, bulan, bintang, dan segala alam ciptaan ini kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Kita juga percaya dari firman Tuhan bahwa Tuhan melakukan banyak mujizat. Tuhan juga melakukan hal-hal yang hebat untuk manusia dan dia telah menolong banyak orang, termasuk kita, termasuk kakak dan adik-adik sekalian. Karena itu adik-adik tetap percaya meskipun kita tidak melihat Tuhan. Jangan kita seperti Thomas, nanti lihat bukti dulu baru kita mau percaya. Tapi kita harus percaya meskipun kita tidak melihat Tuhan. Iman yang ada di dalam diri kita, itulah yang membuat kita percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus baik bagi kita. Adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kakak pesan supaya firman Tuhan ini tetap menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita ingat bahwa meskipun kita tidak lihat Tuhan muka dengan muka, tetapi kita harus percaya bahwa Dia ada. Dia akan menolong kita. Dia akan mengawasi hidup kita. Dia akan menjaga kita.
Dia akan melindungi kita. Lebih daripada itu, Dia akan memberkati kita. Dia akan memberikan masa depan yang baik bagi kehidupan kita. Dia juga akan menjaga kita dan akan menjauhkan kita dari hal-hal yang dapat membahayakan kehidupan kita. Percaya kepada Tuhan seperti janjinya bahwa Dia akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian dan terus menolong adik-adik sekalian untuk tetap setia dan sukacita di dalam mengikuti Dia hari lepas hari. Amin. Terima kasih Kakak John Marwa yang telah membawakan cerita firman Tuhan bagi kita semua. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Yang punya persembahan jangan lupa dikeluarkan ya. Iya, untuk mengiringi persembahan, kakak mengajak kita bernyanyi Kami Bawa Pujian. Persembahan dan doa syafaat. Untuk itu kakak minta kesediaan kepada adik dari kelas remaja. Kepada adik dipersilakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya, terima kasih kepada adik yang telah membawakan kita dalam doa persembahan dan doa syafaat. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Untuk itu kakak mengajak adik-adik semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyi Bapa terima kasih dalam sikap berdoa. Adik-adik, kita akan berpisah. Untuk itu kita akan bernyanyi Selesai Sekolah Minggu. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye bye, bye bye, sampai minggu depan. Bye bye, bye bye, Tuhan itu minggu. 1, 2, 3. Immanuel, Allah beserta kita sampai Maranatha, Tuhan datang. Shalom.